Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 831 Netherfire 1. Dimas Wu kalah lagi, melawan Taoti yang galak. Ketika Dimas Wu jatuh ke tanah dengan suram, seluruh adegan menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Harapan semua orang hancur berkeping-keping saat Dimas Wu jatuh ke tanah. Dimas Wu. Setelah beberapa saat, Sylvia Bai dan Amelia Zhong memimpin untuk bereaksi. Mereka berteriak hampir bersamaan, suaranya penuh kecemasan dan kekhawatiran. Dimas Wu tergeletak di tanah. Tubuhnya membeku beberapa saat, seluruh tubuhnya seperti mati. Tentu saja, dia belum mati. Kemampuan melawan Dimas Wu saat ini sudah tidak normal lagi. Sekuat apapun serangan itu, tidak bisa dibiarkan dia mati dengan mudah. Hanya saja kali ini, kekuatan serangan Taoti terlalu kuat dan sombong. Meskipun Dimas Wu menyelamatkan nyawanya, organ dalam dan anggota tubuhnya sepertinya patah, dan dia terluka parah. Setelah penundaan yang lama, Dimas Wu tiba-tiba mengangkat semangatnya, menggunakan teknik pemulihan, dan dengan cepat memulihkan lukanya. Taoti merasakan napas kehidupan Dimas Wu, dan keganasannya kembali meledak. Guroa. Mulut merah membawa amarah Taoti yang tak terbatas, menembus udara, dan langsung mengenai Dimas Wu. Ketika para penonton melihat ini, jantungnya langsung terangkat, dan suasana gugup menyapu semua orang. Terutama Sylvia Bai dan Amelia Zhong, kekhawatiran mereka mencapai titik tertinggi dalam sekejap. Siu. Aura merah datang tiba-tiba, tepat saat akan mengenai Dimas Wu, udara dingin yang sangat luas dilepaskan dari tubuh Dimas Wu, dan dengan cepat menyebar. Aura merah yang mendominasi itu, segera setelah bertemu udara dingin yang megah segera membeku dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, berubah menjadi es merah cerah. Udara dingin terus memancar, dan segera menyerbu Taoti, seluruh Taoti langsung membeku menjadi patung es besar. Grua. Semua ini terjadi dalam sekejap, tetapi reaksi Taoti juga sangat cepat, begitu udara dingin membekukannya, ia segera meledak menjadi gempa dan meraung. Raungan itu menghancurkan bumi dan luar biasa, menutupi es Taoti, meledak menjadi ledakan, Taoti langsung melepaskan diri. Di saat yang sama, Dimas Wu berdiri dari tanah, lalu melompat ke udara, tangan kanannya seperti cakar naga, dan tiba-tiba sebuah cakar meluncur ke arah Taoti yang baru saja melepaskan diri. Cakar sederhana ini telah menghabiskan kekuatan tak terbatas Dimas Wu. Satu cakar meledak. Di ujung 5 jarinya, sepertinya ada lampu pedang 5 warna yang meledak. Kelima lampu pedang itu sangat bersinar, menghantam Taoti yang ganas. Kecepatan cahaya pedang 5 warna begitu cepat. Taoti baru saja melepaskan diri dari es, tapi sebelum dia bisa bereaksi, cahaya pedang 5 warna menghantamnya. Tubuh Taoti sangat keras, dan cahaya pedang 5 warna menghantamnya, dan tiba-tiba terdengar semburan suara. Pada saat tumbukan, cahaya 5 warna bermekaran, akibatnya meledak, dan ruang runtuh setiap inci. Tubuh besar Taoti dihancurkan secara paksa ke dalam lubang. Tanah besar meledak, puing-puing terciprat, asap menari-nari, dan bumi bergetar. Ada lubang besar di tanah, Taoti jatuh ke dalam lubang, tubuhnya yang keras, ada 5 luka mengerikan, darah mengalir keluar darinya, mengalir ke tanah, menodai tanah di sekitarnya. Setelah melihat ini, semua penonton setuju dan menghela nafas lega. Setelah berkali-kali kalah, Dimas Wu akhirnya menang. Taoti, yang bagaikan King Kong kuat itu juga cedera. Ini memberi harapan yang jelas bagi semua orang. Taoti juga kemungkinan besar akan musnah di tangan Dimas Wu. Semua orang menantikan momen ini segera. Dimas Wu melukai Taoti dan jatuh kembali ke tanah dari udara, matanya tajam dan dia menatap serius ke arah Taoti di dalam lubang.
Meski luka di tubuh Taoti tampak mengerikan, bagi binatang buas berusia 1000 tahun itu hanyalah luka kulit kecil. Groa groa groa. Meskipun cederanya tidak serius, Taoti benar-benar marah. Dia meraung dengan keras, dan tubuhnya yang besar membumbung tinggi ke langit dari dalam lubang, meledak seperti binatang yang menghancurkan dunia. Bergegas ke udara, Taoti tidak berhenti, langsung membawa potensi untuk menghancurkan langit, dengan amarah yang tak terbatas, menukik dan menerkam ke arah Dimas Wu. Menantu bodoh yang hebat, bab 832 Netherfire 2. Dimas Wu tertegun, ia tahu betul bahwa ia baru saja dibombardir dengan satu cakar dan telah habis kekuatannya. Namun pada akhirnya hal tersebut tidak menimbulkan kerusakan yang berarti pada Taoti, yang harus membuat Dimas Wu terkejut. Tapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk membenamkan dirinya dalam emosinya. Melihat Taoti bergegas ke arahnya, matanya berubah dalam sekejap, matanya menjadi sangat dingin, matanya hitam pekat, dan sedikit merah menyala. Cahaya itu seperti darah, diwarnai dengan aura hitam, seperti cahaya ajaib dengan aura jahat. Taoti yang sedang menukik tiba-tiba menyentuh mata Dimas Wu, gerakannya sebenarnya stagnan, dan matanya sedikit berubah. Saat ini, rasanya seperti hendak dilihat melalui perasaan aneh. Itu adalah momen stagnasi Taoti. Dimas Wu mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke atas, dan cahaya gelap terkondensasi di telapak tangannya. Cahaya ini, seperti api hitam, aneh dan dalam. Nyala api ini mengembun dan memadat, dan akhirnya, berubah menjadi bentuk bunga teratai Netherfire, seperti teratai Netherfire, yang sekilas membuat orang terpana. Apa ini? Amelia Zhong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Sylvia Bai menatap Dimas Wu dalam-dalam, dan berkata dengan serius, "Aku tidak tahu, dia selalu memiliki semua jenis jurus dan metode yang aneh." Dimas Wu telah menciptakan terlalu banyak keajaiban yang tak terduga. Sylvia Bai telah akrab dengan trik barunya, dia percaya bahwa api gelap semacam ini pasti sangat dahsyat. Taoti melihat ini. Tiba-tiba ia berhenti berlari menuju sosok Dimas Wu. Lalu, perlahan ia jatuh kembali ke tanah, menatap Netherfire milik Dimas Wu. Matanya penuh dengan pertanyaan. Binatang buas yang telah berlatih selama 1000 tahun umumnya memiliki kesadaran dan pemikirannya sendiri. Sebagian besar dari mereka ganas, licik, kejam dan kuat. Taoti ini bahkan lebih luar biasa di antara binatang buas berusia 1000 tahun. Ia akan berkultivasi ke kondisi dewa yang mengubah. Ini telah menjadi baik-baik saja, meskipun penuh dengan kepercayaan diri, namun tetap sangat berhati-hati. Pada saat kritis, ia dapat mengendalikan emosinya yang bergejolak dan menilai lawan-lawannya. Groa. Setelah dengan sungguh-sungguh melihat teratai Netherfire di tangan Dimas Wu, tiba-tiba Taoti meraung dan meraung. Dengan raungan itu, gumpalan cahaya api melayang dan menari-nari di atasnya, seperti cahaya guntur dan kilat, membuat suara gemuruh. Saat ini, Taoti sepertinya sedang memberitahu Dimas Wu dengan tindakannya, "Kamu bukan satu-satunya yang bisa bermain api." Cahaya api menyilaukan, Taoti tidak ragu-ragu, sayap merah menyala tiba-tiba, dan suara klik keluar, dan nyala api di tubuhnya, dengan keras, langsung mengenai Dimas Wu. Nyala api ini sepertinya bukan api biasa, ini seperti nyala api petir, memiliki kecepatan petir dan kilat. Sekali diledakkan, itu secepat listrik, tak terbendung. Dimas Wu melihat ini, tetapi dia tidak panik, tangan kanannya sedikit gemetar, dan teratai Netherfire langsung memblokirnya. Zizit. Api petir Taoti langsung mengenai teratai Netherfire. Nyala api yang menyilaukan melayang di atas teratai Netherfire, membuat suara guntur dan kilat. Setelah beberapa saat, nyala guntur secara bertahap runtuh dan menghilang tak terlihat. Namun, teratai Netherfire yang gelap masih utuh. Di mata Taoti, tiba-tiba muncul ekspresi terkejut, sepertinya tidak menyangka teratai Netherfire milik Dimas Wu bisa sekuat itu. Teratai Netherfire yang dikeluarkan oleh Dimas Wu menggabungkan energi magis Dimas Wu dan semua api iblis.
Api iblis di Maswu awalnya terdiri dari api nyata dari matahari yang terik. Luar biasa, teratai Netherfire ini, itu bahkan lebih terkompresi dan dipadatkan, dan kekuatannya tentu saja menakutkan. Orang-orang di tempat kejadian melihat adegan ini, dan gelombang di hati mereka menjadi lebih bergolak. Mereka menaruh lebih banyak harapan pada Dimas Wu. Mereka sudah memiliki harapan yang lebih dalam bahwa Dimas Wu akan benar-benar melenyapkan Taoti dan membiarkan semua orang sepenuhnya lega. Gurua. Namun, saat harapan semua orang berkembang, Taoti sekali lagi menjerit ke langit, dan suara kasar itu sangat menembus, seolah-olah seluruh Changlingzu terguncang, dan langit yang luas seolah ditembus oleh suara ini. Dengan suara gemuruh yang panjang, Taoti sekali lagi menyalakan api guntur, dan nyala api yang menyilaukan terbang ke langit, seperti petir dan naga petir, terbang di atasnya. Kemudian, tubuh besar Taoti, seperti hantu, tiba-tiba menghilang di tempatnya. Melihat Taoti menghilang secara tiba-tiba, mata Dimas Wu mengembun, dan tubuhnya langsung melesat kembali. Pada saat inilah cahaya aneh melewatinya, hampir tidak mungkin untuk dilihat. Tiba-tiba jantung Dimas Wu bergetar, tatapannya beralih, dan dia menyapu cahaya aneh yang bergoyang dengan cepat. Melihat cahaya aneh membentuk api petir yang mirip dengan petir dan naga petir, yang menyerang Dimas Wu dengan kecepatan cahaya. Dimas Wu segera mendorong teratai Netherfire menghadap naga petir dan petir. Namun, pada saat Dimas Wu mendorong teratai Netherfire keluar, Taoti muncul di atas kepala Dimas Wu untuk beberapa waktu yang tidak diketahui. Dia menerkamnya, dan tiba-tiba cakarnya mengarah ke kepala Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.